Kenalan dulu nih kakak sekalian. Nah, kenalkan nama saya Firdan. Asal saya dari Madura. Saya Putri Cik Marina, nanti bisa dipanggil Mbak Ama dari Kulon Progo, Pengasih. Halo semuanya. Nah, gitu dong. Halo. Kenalin ya, nama aku Aura Ayuda Putri, bisa dipanggil Kak Aura. Asal aku dari Solo. Hai. Kenalin nama aku Resya Sarwati Putri. Aku dari Kalibawang, bersama aku Kak Resya. Semuanya, aku Zahra dari Bandung Sahaja. Aku dari Klaten. Kalau aku Fatkan Ardana, aku ya dipanggil Fatkan, asal dari Jogja. Enggak terima dari Dari seberang saja. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Kumara, panggil saja Hakim. Saya dari Bantul. Nah, kita di sini itu dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi nanti di sini kita akan mengenalkan mengenai batik. Mohon datanya ya teman-teman, nanti untuk kondusif ya. Oke, nanti aktif. Pokoknya harus rapi kayak gini ya. Terus nanti kalau ditanya sama kakak-kakaknya harus jawab. Iya. Oke? Siap semuanya? Oke. Batik itu apa sih? Ya, Apa lagi? Apa yang batik siapa? baju. Batik itu apa? Selimut. Bisa lagi kok. Apa itu batik? Kayak apa? Baju. Ya, bisa. Bisa. Kayak tahu lagi nggak? Kalau yang di meja itu apa ya? Bisa. Oke. Jadi batik itu, untuk pengertiannya batik itu warisan budaya Indonesia yang berupa kain bermotif yang dibuat dengan teknik lem atau menggunakan lilin yang panas di atas kain dan menghasilkan pola khas melalui proses pewarnaan khusus. Jadi nanti loh. Udah lihat belum? Nanti apa ya? Gimana? Beda. Oh iya, saya itu yang sebelah sana pakai sana itu batik, bisa batik itu. Terus Tadi punya apa itu? jadi nanti kalau batik itu nanti ada lilin khusus buat batik. Ya, namanya itu lilin malam. Jadi buat yang batik itu kan, tahu nggak yang buat batik itu namanya apa? Bukan, ya, alatnya. Alatnya apa namanya? Cantik. Buat pola itu namanya cantik. Yang buat batik, buat ngambil malamnya, terus dilukis ke kainnya itu namanya canting. Nah itu nanti kalau malam itu harus dilalani dulu. Ya, itu bentuknya kayak lilin. Jadi nanti kalau udah lelah baru bisa buat batik. Itu warnanya coklat. Terus, Batik itu sebagai identitas negara kita. Udah tahu kan kalau misalnya batik itu warisan dari negara Indonesia. di negara lain kan nggak ada ya. Nah, itu kita sebagai warga Indonesia berarti kita harus mencintai batik kan sebagai identitas bangsa kita. Jadi bisa penggunaan batik itu bisa digunakan dalam acara resmi, kenegaraan atau hingga kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kalian pakai batik itu hari apa? Ada nggak? Hari Kamis pakai batik apa? Dari Kulon Progo namanya batik apa? Tahu nggak dari Kulon Progo namanya batik apa? Bentuknya gimana kalau batiknya kalian bentuknya kayak apa? Tahu nggak batiknya dari Kulon Progo Ya, namanya apa? kayak angka 8 Ya, bulat-bulat itu loh. Batik juga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dari upacara adat, pernikahan, hingga sebagai seragam sekolah atau kantor. Nah kalau pernikahan itu nanti batiknya di sebelah mana tahu nggak? Pernah nikah nggak? Ya, itu bisa dipakai di acara adat atau pernikahan. Selanjutnya untuk sejarah batik itu menunjukkan perjalanan panjang dari masa kerajaan Jawa dari sejak zaman dulu sebelum kalian lahir ya. Itu udah ada batik di mana awalnya batik hanya digunakan oleh kalangan bangsawan atau kalau
batik motifnya. Terus Terus pada abad ke-19, maksudnya kayak 1900 berapa gitu, batik itu mulai menyebar ke masyarakat luas. Jadi orang awam kayak kita yang bukan kerajaan-kerajaan gitu, itu udah bisa pakai batik. Terus pada tanggal 2 Oktober 2009, batik udah dinyatakan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jadi batik itu udah diakui sama dunia. Jadi seluruh dunia itu tahu kalau batik itu punyanya Indonesia. Dan itu diakui pada tahun 2009 tanggal 2 Oktober. tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober 2009. Ya itu nggak hanya apa motif batik itu nggak hanya bunga-bunga atau apa ya pohon-pohon, itu juga bisa kayak misal cuma garis terus nanti ada tarian bola, itu juga bisa dinamakan batik. Nah, di sini ada jenis-jenis batik. Kita di sini ngerangkumnya ada 3 jenis batik ya. Yang pertama jenis batik tulis, yang kedua batik cap, dan yang ketiga batik print. Kalau batik tulis itu yang tadi, nah kayak gambar ini. Lihat apa gambarnya ini? Nah, ini namanya batik tulis karena babaknya ini pakai cap. Yang kedua ada batik cap. Batik cap itu biasanya pakai cap tembaga. Tahu tembaga? Temennya kayak emas, silver gitu, tahu? Nah gitu. Nanti tembaganya itu udah dibentuk sendiri, diukir kayak batik. Nah nanti kalau misalnya mau buat batik cap, nanti itu dicapin ke kain yang ingin dibuat. Tapi sebelum dikasih ke kain, nanti dikasih Pewarna dulu. Terus nanti tinggal dicap. Nah itu biasanya buat bikin seragam. Kan soalnya kalau seragam banyak ya, butuhnya kan banyak. Kan kayak seragam sekolah kan banyak kan. Nah itu biasanya bikinnya dari pakai batik cap. Terus yang ketiga ada batik print. Batik print itu batik cetak. Jadi motifnya dibuat dengan mesin cetak tekstil. Jadi itu udah terbaru ya, udah harus sekolah lagi. Tapi itu udah ada mesinnya. Jadi kain dimasukkan, nanti keluar kayaknya udah jadi bentuk batik. Udah paham semuanya? Udah. Ada yang ditanyakan nggak? Udah. Oke, batik ada ya. Nah, di sini ada contoh jenis-jenis motif. Yang pertama ada batik parang. Nah, ini biasanya dipakai sama keluarga keraton. Keraton Jogja biasanya pakai ini. Terus di sini ada batik kawung. Batik kawung ini untuk keraton dari Surakarta atau Solo. Jadi yang bisa pakai ini hanya keluarga keraton aja. Kalau di dalam keraton, Hanya keluarga keraton yang bisa pakai. Terus ini ada batik Megamendung. Batik Megamendung ini asalnya dari Jawa Barat. Untuk batik Teruntung ini dari Solo, dan batik Seger-Jeget ini juga dari daerah Jawa Tengah. nah ini jadi ini mempunyai, walaupun motifnya beda-beda ya, ini mempunyai makna tersendiri. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang lagi nggak? Ada, lanjut ya. Kita di sini lihat pembuatan batik secara manual ya, pakai yang tulis tadi ya, dilihatin ya. Diperhatiin ya, Nanti ada soalnya di sini, oke? diperhatiin ya. Perhatiin ya. Yang main pewarna nanti dulu ya, kita nonton video dulu.
Jadi kalau nembok itu kan tadi kalau yang sebelumnya tadi itu kayak menebalkan sketsa gambaran yang tadi sudah dibuat. Nah itu kan misalnya nih gambar bunga, nah itu pinggir-pinggirnya dikasih malam dulu, dicanting dulu pakai malam. Nah di situ kalau nembok, perbedaannya sama nembok itu misal dalamnya bagian misal kayak ini bunganya ini kan mau dikasih malam semua, nggak cuma pinggirannya. Nah itu namanya nembok. Canting itu harus tembus ke belakangnya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak tembus, nanti waktu pewarnaan nanti hasilnya jelek. Kalau lihat batik kan pasti batik itu depan belakang pasti ada ininya kan, ada belakangnya. Nanti itu belakangnya juga harus Canting. ya, jadi Canting harus digambar ulang lagi yang belakang. juga bisa. Setelah itu yaitu penyelupan atau pewarnaan. Nah ini biasanya proses ini kalau misalkan cantingannya itu tadi udah kering, habis itu nanti dicelupin ke warna. Kalau udah nanti baru dijemur sampai warnanya itu kering. Nah, selanjutnya yaitu kerok, yaitu bagian yang akan diwarnai, dikerok atau proses kerok atau nembok dan pewarnaan dilakukan berulang kali tergantung banyaknya warna yang diinginkan. Nah itu misalnya pengen nih diwarnai, misalnya ini bunga, pinggirnya kan tadi sudah semalam. Nah itu tadi jadinya gimana? Harus kompulsif ya. Kan tadi awalnya kan misal bikin bunga, nah itu pinggirannya dikasih malam, habis itu dikasih warna kan, tengahnya jadi warna merah misalnya. Nah itu terus mau yang pinggirannya mau dikasih warna hijau. Nah itu nanti dikerok di malamnya dikerok dulu atau nanti bisa juga direbus, habis itu baru dikasih warna lagi. Habis itu yang selanjutnya yaitu ngelorot. Itu meluluhkan malam dengan rebus kain. Nah ini yang tadi saya katakan setelah dikerok tadi yaitu ngelorot. Jadi untuk membersihkan malam-malam yang sudah dibatik tadi itu nanti dengan cara merebus kain. Nah itu biasanya nggak lama-lama banget soalnya untuk malamnya itu gampang cair. Setelah itu yaitu penjemuran. Jadi kain yang udah direbus tadi udah dikasih warna, terus malamnya juga udah hilang, nanti dijemur sampai kering sebelum jahit. Dibiarkan. Nah jadi adik-adik semua itu diharapkan pada saat era ini itu diharapkan buat melestarikan batik. Nah itu dengan cara mengikuti pameran batik. Misalkan ada pameran batik itu di mana ya, di Wates sana. Itu misal terus datang buat nonton batik, kain-kain batik yang sudah disediakan. Terus kalau nggak mendukung pengrajin batik lokal. Dia ada nggak yang pengrajin batik gitu, yang buat batik itu ada nggak? Ada. Ikut ke sana ikut batik. Latihan batik gitu bisa. Jadi kalian harus sebagai kan kalian masih kecil nih, besok tambah besar. Nah besok kalian pasti ikut melestarikan batik kan? Kayak kita kan pakai batik sekarang. Nah itu sama aja dengan melestarikan batik itu. Nah ini Terus yang ketiga jadi yang cerdas. Nah tadi yang menggunakan batik, kita menggunakan batik. Misalkan kita mau kondangan itu pakai batik, terus atau mau pergi ke rapat atau apa itu juga pakai batik. Itu namanya itu juga bisa dalam melestarikan batik. Bentuk selanjutnya yaitu menggunakan batik dalam berbagai kesempatan. Itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Saya menggunakan batik di acara penting ataupun hanya sehari-hari itu juga bisa menggunakan batik. Daster itu juga ada mungkin. Jalan. Dan sekarang
Yang bener. Jadi tanggal berapa tadi? UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan tak benda dunia. Tanggal berapa tadi? Yang lengkap. Tadi loh, tak oh udah. Bulan mana ya tadi? Ini ya? Nanti ya, selanjutnya ya. Tanggal berapa? 2 Oktober tahun berapa? Iya, benar. Bener ya teman-teman? Tanggal berapa tadi? Yang keras tanggalnya. Nah, ada dengar nggak? Kasnya ada dengar nggak? Tanggal berapa tadi? Enggak. Yang keras nggak apa-apa, kita nggak gigit kok. Yang keras. 2009 ya. Terus selanjutnya tadi kan udah ditampilin kayak motif-motif batik. Bisa nggak nyebutin Salah tiga. tiga yang kita tadi di depan sini? Motif batik apa aja? Yang tadi loh yang dulu buat kerajaan, buat keraton, yang dari Solo, Jawa Siapa yang bisa sebutin 3 aja? Ayo, tadi yang berarti mana nih? Kelihatan loh yang berarti sama enggak? Hah? Ayo, kata aku ya, mau bisik-bisik, kata aku bisik lu. Sama aku nggak? Yang tahu nggak? Kalau nggak, 2 aja deh. Sebutin 2. Ya, ya apa? Apa? Yang lengkap, yang oh, udah bener, hampir. Apa? Tadi di sebelah sini kan? Ya, tinggal dulu. Apa ayo? Apa? Apa ya? Hampir apa? Hampir bener. Siapa yang bisa jawab 1 plus 1 nggak apa-apa? Apa? Sebentar. Ya, bener. Ada lagi? Enggak. Ayo, siapa yang tahu? Ini Tahu gampang nggak? banget Ini loh. motifnya apa? Ini motifnya apa tahu nggak? Tadi ada apa di sini? Tadi ada di sini. Tahu nggak apa? Tahu nggak? Terus kalau yang dari tuan Prof tadi apa namanya? Batik apa? Kebelet renteng. Kalau yang untuk apa? Untuk ngambil malam? Terus bukan, itu kan Malamnya kan ininya. Yang buat ambil tadi apa namanya? alatnya tadi loh, yang kecil buat melukis. Nah ini apa ini? Yo. Yang tahu apa? Apa itu? Apa? Ya. Benar. Tadi salah satunya apa? Ya, selain pembuatan batik tadi apa aja yang udah dijelasin Selain tadi? nyanteng ya, selain nyanteng. Bukan, yang direbus itu namanya apa? Bukan, saya kayak
ditilai sama lah. Ini. Campur. Bisa Ini bisa dibawa pulang nanti. Itu hadiah Apa aja? Oke, adik-adik kita perhatiannya sebentar ya. Jadi terima kasih buat adik-adik yang udah mau membantu kami dalam mengerjakan tugas. Terus terima kasih juga buat partisipasi kalian yang senang, yang ceria buat kegiatan hari ini. Gimana rasanya teman-teman hari ini? Senang. Ada yang sedih nggak? Ada, Bu. Sedih Mbak. Makasih ya teman-teman semuanya. Minta maaf juga kalau misalnya dari kami bertuju ada salah kata sama kalian atau perbuatan sama kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khalifah, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jarakan, mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang telah melakukan pengabdian masyarakat di SD Muhammadiyah Jarakan dengan praktik mewarnai batik pada tetesan kain kanvas yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 3. Semoga bermanfaat untuk kita dan menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap batik dan budaya-budaya di Indonesia. Universitas Bina Sarana Masa kita jalan? ikut aku mau ajak kuliah. Pak, bilang dadah dulu kamera.